Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita bisa ketemu kembali dalam KPA online. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita mau sama-sama mempersiapkan diri dengan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kesempatan hari ini Bapa. Kami boleh belajar firman-Mu. Kami rindu Bapa, Engkau berbicara melalui firman-Mu kepada kami. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan juga mengalami kebenaran firman-Mu. Pimpin setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pernah gak Bapak Ibu Saudara merasa seperti ini? Rasa-rasanya Tuhan itu kok jauh? Sehingga harus menghadapi segala sesuatunya itu sendiri. Rasanya kok berjuang sendiri ya? Kok gak ada yang peduli? Atau Tuhan masih peduli? Tapi kalau Tuhan peduli, kenapa kok dibiarkan mengalami segala sesuatunya? Rasanya kok sepi, kok tidak terjadi sesuatu yang menunjukkan bahwa Tuhan itu menyatakan kemahakuasaannya. Rasa ditinggalkan, rasa sendirian, itu pengaruhnya sangat besar Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena manusia itu membutuhkan rasa aman dan membutuhkan relasi atau hubungan yang dekat dengan pribadi yang lain, karena kita ini makhluk sosial. Nah, rasa ditinggalkan, rasa sendirian itu bisa berdampak yang negatif, bisa menyebabkan kita insecure, tidak aman, merasa kemudian takut ditolak, sulit percaya orang lain, dan bahkan lebih parah bisa menurunkan harga diri seseorang. Nah, perasaan ini bukan hal yang baru, karena pada saat murid-murid Tuhan Yesus ditinggalkan oleh Tuhan untuk naik ke sorga, mereka juga mengalaminya. Bisa kita bayangkan selama 3 tahun mereka tuh selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Terus tiba-tiba Tuhan disalib, lalu Tuhan bangkit dan kemudian naik ke sorga. Dan mereka gak tahu kapan Tuhan akan kembali ke dunia ini setelah naik ke sorga. Secara manusia, para murid punya potensi untuk merasa kayak mereka kehilangan sosok pemimpin yang mereka selalu andalkan selama ini. Mereka kehilangan tempat buat mereka bergantung. Bahkan mereka juga bisa merasa yang namanya masa depannya gak pasti. Karena pegangannya hilang, pemimpinnya hilang, bukan hilang ya, pergi meninggalkan mereka. Tapi itu kan hanya perasaan mereka Bapak Ibu Saudara. Karena faktanya para murid ini tidak sungguh-sungguh ditinggalkan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Mari kita membaca dalam Yohanes 14 ayat 16-18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu tidak meninggalkan kita, tapi Roh Kudus itulah yang menjadi bukti kalau kita ini justru disertai. Tidak hanya disertai secara fisik, tapi disertai di dalam diri kita. Roh Kudus itu menjadi kelanjutan kehadiran Tuhan Yesus sendiri di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Di ayat 16 dikatakan bahwa Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bahkan penyertaannya tidak bersifat sementara, melainkan permanen, selama-lamanya. Roh Kudus itu menyertai kita. Dan Roh Kudus itu membuka pengenalan kita secara nyata tentang Tuhan, bukan lagi teori, karena kita mengalami Tuhan itu sendiri di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara ya. Gambarannya tuh gini, kalau zaman dulu sebelum ada GPS, kalau kita mau pergi ke satu tempat, kita tuh butuh seseorang buat jadi penunjuk jalan.
Kita bahkan kadang bisa berhenti beberapa kali hanya untuk nanya orang di pinggir jalan kemana arah yang benar. Hari gini Bapak Ibu Saudara sudah ada yang namanya GPS. Nah di GPS itu entah itu ada dalam mobil, di motor atau di HP kita nih. Dia bisa berbicara menuntun kita arahnya mau kemana. Terus belok kanan, belok kiri. Bahkan saat misalnya kita salah jalan bisa mengkoreksi kita kalau kita salah jalan, sehingga kita disuruh putar balik lah, atau nanti di berapa meter ke depan harus segera belok supaya tidak semakin tersesat. Nah, Roh Kudus itu seperti GPS rohani, menuntun langkah kita, memberi arah, mengingatkan saat kita mulai melenceng. Kan posisinya si GPS itu ada di luar kita ya. Nah, kalau Roh Kudus itu posisinya tidak di luar kita tetapi di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Karena di ayat 17 tadi katakan, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi diam di dalam diri kita, selalu ada, selalu menyertai. Sehingga kita tidak perlu meragukan lagi bahwa kita ini ditinggalkan atau merasa sendirian. Yang kedua, Roh Kudus itu mengubah rasa takut kita menjadi keberanian. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan, kita tahu dari kisah di Alkitab bahwa para murid merasakan ketakutan. Mereka kocar-kacir, mereka sembunyi, dan bahkan seperti Petrus, dia sampai tega menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Kenapa? Karena dia takut. Dia segitu takutnya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid awalnya juga takut. Mereka bersembunyi, mereka ada dalam ruangan di atas, di ruang-ruang tertutup. Tetapi perubahan terjadi setelah Roh Kudus turun ke atas para murid. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 1-41, saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa ambil waktu untuk membaca kisahnya. Petrus yang dulunya menyangkal Tuhan, dia jadi punya keberanian untuk berkhotbah, menyampaikan kebenaran tentang Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa yang sedang berada di Yerusalem. Bukan cuma bangsa Yahudi, tetapi beragam bangsa Yahudi maupun non-Yahudi. Dia berani berkhotbah sehingga terjadi pertobatan massal, di mana saat itu ada 3.000 jiwa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Murid-murid yang takut berubah menjadi saksi-saksi Kristus yang berani. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Roh Kudus di dalam diri para murid? Karena Roh Kudus itu tidak terlihat, meskipun pada saat di Kisah Para Rasul, pada saat hari pencurahan Roh Kudus, terlihat seperti lidah api ya, yang hinggap di atas kepala para murid. Nah, sebelum dipenuhi Roh Kudus, murid-murid itu kenapa sih takut? Karena mereka fokus pada ancaman dari luar diri mereka. Dan mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Akibatnya, ketika mereka merasa kekuatan mereka gak cukup, sedangkan ancaman di luar lebih besar, cara paling aman adalah pergi, bersembunyi, menghindari apa yang menjadi ketakutan, apa yang menjadi pergumulan mereka. Tetapi sesudah Roh Kudus bekerja, mereka tetap sama aja masih menghadapi resiko yang sama. Bukan berarti resikonya hilang. Tapi hati mereka sudah diisi dengan keberanian, diisi dengan kasih, dan keyakinan bahwa Tuhan terus memberikan penyertaannya kepada para murid. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 firman Tuhan katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ayat ini gak bilang loh kalau kita tuh terus kemudian tidak lagi punya rasa takut, tidak lagi punya rasa khawatir gitu ya. Tetapi yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah takut tidak lagi menguasai, karena Roh Kudus itu memberikan damai sejahtera dan kekuatan dari dalam diri kita. Roh Kudus mengubahkan hati kita
sehingga kita lebih siap untuk menghadapi setiap pergumulan dan permasalahan, bahkan juga tantangan hidup yang terjadi dalam diri kita. Ketika seseorang mengalami pergumulan, biasanya justru dalam kondisi makin berat tekanan, makin gede pergumulan, kadang-kadang bahkan ngerasa pintu kesempatan udah gak ada yang terbuka. Tahu sih harus berdoa lebih sungguh-sungguh, tahu butuh pertolongan Tuhan, tapi rasanya justru makin sulit berdoa. Makin enggan untuk melakukannya gitu ya. Diam, bingung, lelah sendiri. Pernahkah Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal yang demikian? Nah, bayangin satu kali saya melayat salah satu kerabat ya, saudara saya, gitu. Tante saya meninggal. Nah, putrinya ini sudah berminggu-minggu menemani ibunya yang sakit opnam, berobat, pulang, balik lagi ke rumah sakit. Kondisinya ngedrop sampai akhirnya beliau dipanggil Tuhan. Sepupu saya ini udah sampai dalam kondisi capek, tertekan, baik fisik, mental maupun psikologi. Dia diem aja, dia gak ngomong apa-apa. Saat ada yang datang, nanya, dia bahkan sampai rasanya tuh gak sanggup menjawab. Nah, untungnya ada satu saudara saya yang lain, itu begitu pengertian. Dia duduk terus di samping sepupu saya ini untuk gak menghibur apa-apa sih. Cuma ada di sampingnya, dia pegang tangannya, usap-usap punggungnya. Lalu setiap kali ada yang tanya, dia mewakili menjelaskan. Benar-benar kehadirannya sangat berarti. Roh Kudus itu kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Saat kita gak sanggup berkata-kata, Roh Kudus itu mengerti dan mewakili kita di hadapan Tuhan. Kalau tadi saudara saya hanya dalam satu momen itu, tapi Roh Kudus itu tidak cuma sekali dua kali, tapi terus seumur hidup kita senantiasa menguatkan dan menolong saat kita lemah. Setiap kali kita lemah, setiap kali kita tidak sanggup untuk berdoa, untuk menyampaikan sesuatu kepada Allah, Roh Kudus berdoa untuk kita. Kita ingat Nabi Elia ya. Nabi Elia itu dalam 1 Raja-Raja 19, itu dia merasakan kondisi di mana dia takut, lelah, merasa sendiri. Bahkan dia sampai bilang sama Tuhan, kenapa dia sendiri yang masih hidup? Dia rasanya pengen diambil aja nyawanya. Doanya tidak panjang, karena dia sudah tidak mampu lagi untuk berdoa panjang-panjang. Rasanya mau menyerah dia. Lalu Tuhan datang, bukan pakai angin besar, bukan pakai gempa, bukan pakai petir yang menyambar-nyambar, tapi dengan angin yang sepoi-sepoi, dengan suara yang lembut, memberikan kekuatan dan arah yang baru kepada Nabi Elia. Sehingga setelah itu dia mampu dan sanggup kembali berkarya bagi Tuhan dan melakukan mujizat-mujizat yang besar. Hal ini yang dimaksud dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di saat kita paling lemah dan sendirian, disitulah Roh Kudus paling aktif berkarya. Bukan dari luar Bapak Ibu Saudara, tapi dari dalam diri kita. Ikut menanggung, bahkan mewakili kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kadang kalau kita berdoa sampai tidak bisa berkata-kata. Seperti Hana, dia sampai tidak bisa berkata-kata dengan benar, dikira mabuk oleh Imam Eli. Pada saking dia tidak sanggup untuk mengungkapkan kegalauan hatinya di hadapan Allah. Tapi Roh Kudus menolongnya sedemikian rupa. Demikian juga Roh Kudus itu berkarya menolong setiap kita Bapak Ibu Saudara. Masih ingat kisah para murid yang ada dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 Bapak Ibu Saudara, bagaimana saat badai datang murid-murid Tuhan Yesus panik.
Mereka merasa sendiri, merasa Tuhan cuekin, karena mereka hampir tenggelam. Padahal Tuhan Yesus ada di perahu itu. Gak sadar aja mereka kalau mereka bersama-sama dengan Tuhan. Sebenarnya ini mirip dengan kehidupan kita. Kadang kita merasa Tuhan tidur, Tuhan tidak ada, sepi, kok sendirian, kok ditinggalkan. Padahal Tuhan itu tetap hadir, terus hadir, bahkan melalui Roh Kudus. Kehadirannya itu bukan di luar tapi ada di dalam diri kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita senantiasa menyadari bahwa kita tidak sendirian. Mari lipat Roh Kudus setiap hari dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Minta Roh Kudus pegang tangan kita, menuntun kita, sehingga kita kuat, kita mampu menghadapi kehidupan ini, menjadi saksi Kristus, berbuah-buah di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, terus minta Roh Kudus pegang hidup kita dan melibatkan Roh Kudus itu setiap hari. Tuhan, kami datang padamu dengan segala kondisi hati kami. Mungkin ada yang sedang lelah, ada di antara kami yang sedang takut, atau merasa sendirian. Terima kasih Tuhan karena Engkau sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kami. Melalui firman-Mu hari ini, Engkau mengajar kami bagaimana Roh Kudus-Mu ternyata diam di dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Maka Roh Kudus mampukan kami merasakan kehadiran-Mu yang nyata di dalam kehidupan setiap kami. Kuatkan kami untuk berjalan dalam iman, bukan dengan perasaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kami, menolong setiap kami agar terus ada dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan pernah merasa sendirian. Dalam dirimu ada Roh Kudus, dalam diri saya ada Roh Kudus. Roh Tuhan itu sendiri terus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Tetap semangat menjalani hidup kita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di KPA berikutnya.